sebelum kita lebih lanjut membahas tutorial ini, kami akan mengenalkan seluruh komponen atau seluruh menu dari SimplePass. Ada beberapa menu yang disediakan oleh SimplePass atau beberapa bagian. Bagian pertama adalah yang paling atas ini adalah banner, yaitu tampilan. Banner ini berisi informasi sekolah pengguna atau personal teraktivasi. Kemudian ini ada nama program, ada logo program. Di sini ada logo lembaga, ya, Foundation MK Production, ya, yang memproduksi beberapa program dari Simple. Tertulis didesain oleh Muhammad Khotib, SPD PPS Unila 2009. Alamat email simplelhb@gmail.com. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa menghubungi email simplelhb@gmail.com. Kemudian bagian kedua adalah bagian menu. Menu input, menu output analisis soal pilihan jamak, menu output analisis soal uraian, menu gabungan. Kemudian di bawahnya di sini ada namanya menu aktivasi dan fasilitas tambahan. Bagian tengah berisi pesan-pesan yang sangat penting yang bisa dijadikan indikator pemakaian program. Bagian bawah juga sama pesan, banner bawah. Best before, program ini berlaku trial sampai tanggal 8 bulan 8 2011. Bapak Ibu sekalian, menu-menu ini semuanya berfungsi efektif untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam menganalisis butir soal. Kita akan coba bagaimana mengakses menu. Secara sekilas atau secara umum, akses menu dari SimplePass sangat sederhana. Untuk masuk ke dalam menu peserta didik, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol peserta didik ini atau button peserta didik, ya, kita klik, maka kita sampai ke menu pengisian atau menu data peserta ujian atau peserta didik. Untuk kembali ke menu utama, kita tekan home. Misalkan lagi kita akan membuka menu dari daya serap. Kita klik daya serap, maka sampailah kita kepada output hasil analisis daya serap. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali, klik home. Bapak Ibu sekalian, beberapa pesan khusus yang biasa ditampilkan oleh SimplePass adalah jika aktivasinya tidak benar. Misalkan sekolah kita ganti dengan Lampung 2. Untuk program ini, karena ini trial, semua sekolah, semua guru bisa menggunakan program ini. Terkecuali mungkin ada member namanya aktivasi member sekolah. Sekolah SMA Mentari Mulia Lampung 2 itu belum teraktivasi, belum menjadi member, sehingga ada pesan maaf sekolah Anda tidak terdaftar. Di depan pun menu-menunya berubah berwarna merah. Kemudian beberapa pesan khusus yang memang perlu disikapi, not registered dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian pengenalan menu-menu yang ada pada SimplePass. Selanjutnya kita akan melakukan analisis butir soal atau analisis soal untuk ujian tengah semester. Sebelum melakukan analisis soal, maka kita harus melengkapi dahulu data sekolah, data guru, dan data mata pelajaran. Buka menu aktivasi, ya. Di sini sudah tertera nama SMA Mentari Mulia. Data gurunya belum ada, kemudian data sekolah juga belum dilengkapi. Untuk NSS misalkan 23, ya, didahului dengan tanda petik 23090876554432 231. Status akreditasi A, nama kepala sekolah Muhammad Khotib, NIF ya 197000925
1993011001001001. Alamat Mengandung Sari, Lampung Timur. Alamat Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ya. Nomor telepon 085669630528. Emailnya adalah simplelhb@gmail.com. Nama guru misalkan Suyono. NIP 1971 Alamat Waitenong. Bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia kelas 10 ulangan akhir semester, KKM-nya 65, ketuntasannya 75%. Ujian dilaksanakan pada tanggal misalkan tanggal 21 bulan 12 tahun 2010. Nanti tanggal diperiksanya tanggal 25 bulan 12 2010. Semester ganjil tahunnya 2010-2011. Ya, selesai kita isi semua. Setelah selesai, maka program ini bisa langsung digunakan untuk melakukan analisis soal. Tetapi sebelumnya ada baiknya Simple Past disimpan dahulu untuk spesifik untuk menganalisis butir soal untuk UTS UAS Bahasa Indonesia. Simpan dengan Excel binary workbooks supaya bandwidthnya atau memorinya lebih kecil. Ya, kita kasih nama Simple Past Bahasa Indonesia, kemudian kelas 10 semester 1 tahun 2010-2011. Ya, ini lengkap sekali. Simple Past Bahasa Indonesia 10 S1 2010-2011. Kita save. Baik, di depan ini sudah tertera nama SMA Mentari Mulia Mengandung Sari, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 ulangan akhir semester 2011, tanggal tes, tanggal periksa Suyono NIP Bahasa Indonesia kelas 10 Activate sekolah, sekarang tertanggal 18 Oktober 2010. Setelah melengkapi data sekolah, data guru, dan data mata pelajaran, bukan input data peserta didik. Langkah yang harus dilakukan untuk menginput data peserta didik atau data siswa, kita tinggal mengklik buton dari peserta didik berupa gambar siswa. Ya. Setelah diklik, kita akan sampai kepada menu pengisian data peserta ujian yang terdiri atas kolom nomor induk siswa, nama siswa, kelas, dan keterangan. Sebelum melakukan input data, pastikan bahwa filter data berada pada posisi all, select all, untuk menampilkan seluruh baris kosong sebanyak 350. Peserta didik yang bisa ditampung di dalam analis ini paling banyak 350 siswa. Oke, kita akan mulai.
Mudah sekali untuk menginput data peserta didik. Kita tinggal mengklik atau mengetikkan. Misalkan kita akan input nomor induk, kita ketikkan, diawali dengan tanda petik 0910 1001. Namanya adalah Amir. Kemudian yang kedua 0910 2002, namanya adalah Hanan. Yang ketiga 0910 1003, namanya Yusron. Itu cara pertama yang bisa kita lakukan untuk menginput data peserta didik. Cara yang kedua adalah mengcopy paste data dari file yang lain. Misalkan kita punya data siswa sudah kita siapkan, misalkan ada di file jawaban. Di sini ada data siswa dan data nomor induk sebanyak 98. Kita kopikan ke program SimplePASS. Caranya, data di blok dari baris awal sampai baris terakhir 2 kolom. Ya, kemudian kita tekan Ctrl C atau copy. Selanjutnya kembali ke program SimplePASS. Ya, ini sudah ada, kita anggap ini tidak ada. Kemudian kita paste di kolom pertama, baris pertama dari data. Hati-hati cara mempastenya, jangan paste all atau jangan mempaste all. Kita akan gunakan paste value atau kalau dalam Office 2003 adalah paste content. Ya. Selesai, sudah kita menginput data peserta ujian dari file jawaban. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah sekali menginput data peserta ujian. Di sini sudah tertera jumlah peserta 98. Untuk kembali ke menu utama, kita klik Home. Selanjutnya adalah input jawaban pilihan jamak. Kita akan melakukan proses inputting dari rincian jawaban setiap peserta didik pada soal pilihan ganda. Untuk membuka menu dari input jawaban pilihan jamak, kita klik tombol dari ABC. Bagian atas adalah kunci jawaban dan bagian selanjutnya adalah rincian jawaban dari setiap anak. Ya, kita akan mulai dari kunci jawaban. Langsung diketikkan misalkan kunci jawaban nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4E, kemudian nomor 5D, B, B, D, E, dan seterusnya. Oke, kita akan mulai misalkan 11 soal. Kemudian rincian jawaban juga sama untuk pilihan jamak, yaitu nomor 1 dijawab oleh Aditya adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian E, kemudian D, D, E, D. Ya, baru 9 soal. C dan D, 11 soal. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah ketika anak atau peserta didik tidak menjawab soal tersebut, maka kita harus memberikan 1 spasi kosong untuk setiap soal yang tidak dijawab. Misalkan Ahmad Faisal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D, nomor 5 tidak dijawab. Kita kasih spasi kosong 1. Ya. Kemudian seterusnya E, D, B, C, B, D, E. Ya, terlalu lebih. Yaitu panduan dasar di dalam menginput jawaban pilihan jamak. Kita akan coba cara kedua, yaitu mengcopy paste dari file yang sudah ada. Ya. Jawaban, sini ada kuncinya. Kita copy. Kemudian kita paste pada kolom kunci jawaban. Paste value.
Selanjutnya adalah mempaste rincian jawaban dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 98. Kita copy, kemudian kita paste di simple paste dengan paste value. Ya, sudah selesai. Nah, ada baris kosong. Baris kosong kita hidden dengan memposisikan baris filter hanya pada angka 1. Ya, seperti ini. Sehingga tidak ada baris kosongnya lagi. Kalau kita preview, hasilnya seperti ini nanti. Ya. Kita kembali ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, cara menginput kunci jawaban atau rincian jawaban soal pilihan ganda, baik itu kunci jawaban maupun rincian jawaban dari setiap peserta didik. Berikutnya adalah menginput rincian jawaban soal uraian. Untuk menginput rincian jawaban soal uraian, kita klik tombol 123 atau buton 123. Kita akan coba misalkan nomor 1 adalah 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, dan nomor 5 20. Totalnya adalah 100. Ini skor maksimum tiap soal. Kemudian selanjutnya kita akan ambil dari file. Di sini sudah ada satu sampel, ya, kita kopikan saja. Oke, kita copy, kemudian kita paste di simple paste, paste value, ya, seperti ini. Selesai sudah, kita melakukan proses input data, mulai dari input data peserta didik, indikator penilaian, jawaban pilihan ganda, dan jawaban uraian. Selanjutnya adalah menginput SKKD atau indikator penilaian butir soal. Untuk melakukan input indikator penilaian, kita klik tombol atau buton dari SKKD. Ya, sudah terbuka menu dari pengisian kompetensi atau indikator. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah daftar standar kompetensi atau kompetensi dasar atau kelompok materi atau klasifikasi dari materi. Yang kedua adalah bagian indikator butir soal pilihan jamak. Dan yang ketiga adalah indikator butir soal uraian. 3 bagian ini harus kita isi dengan indikator yang digunakan. Jika kita melakukan analisis khusus untuk soal pilihan ganda, maka kita harus mengisi daftar SKKD dengan indikator butir soal pilihan jamak. Sedangkan kalau kita hanya menganalisis soal uraian, maka yang harus kita input adalah SKKD dan daftar indikator soal butir soal uraian. Dan kondisi yang ketiga, jika kita menggunakan soal campuran antara soal pilihan ganda dan soal uraian, maka ketiga bagian ini harus kita isi lengkap. Sebagai contoh, kita akan mengambil pada kasus yang ketiga, yaitu soal yang digunakan dalam tes atau dalam ujian adalah soal campuran antara soal pilihan ganda dengan soal uraian. Kali ini kita akan mempraktekkan dengan 9 KD. Kemudian soal pilihan gandanya berjumlah 40 soal dan soal uraiannya berjumlah 5 soal untuk bidang studi matematika kelas 10. Baik, kita akan mengisi. Yang pertama adalah kelompok materi atau daftar SKKD atau materi pokok. Kalau kita lihat, ya, sumber utama dari pengisian menu ini adalah dari kisi-kisi soal, ya, seperti ini,
dari kisi-kisi soal yang digunakan dalam tes tersebut. Di sini ada SK41 ya. Kemudian materinya logika, indikator soalnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8 soal untuk SK1. Yang pertama yang akan kita input adalah kompetensi dasar atau indikator dari 41 ya. Ini kita kopikan saja, Ctrl C, kemudian kita balik ke Simple Pass, kita input, Ctrl V, paste ya. Sekarang sudah masuk ya indikator pertama soal tersebut. Selanjutnya kita akan menginput indikator butir soal pilihan jamak. Sudah masuk semua. Kemudian yang ketiga adalah indikator soal uraian. Nah, sudah kita input indikator soal pilihan jamak atau pilihan ganda dan indikator soal uraian. Kemudian kita lihat di kolom kedua dari indikator pilihan ganda ini ada kelompok materi atau kelompok kompetensi. Ini masuk ke kompetensi berapa kan gitu ya. Nomor 1 sampai nomor 8 termasuk KD 4.1. Kita ambil dari daftar 4.1 ya, kecil sekali. Kemudian kita copy ke, selesai sudah kita menginput data indikator baik SK maupun indikator butir soal dari soal uraian dan soal pilihan ganda. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Hasil analisis yang kedua yang akan kita pelajari adalah daftar nilai. Kita klik daftar nilai ya. Perhatikan, inilah daftar nilai hasil analisis yang dilakukan oleh Simple Pass. Terdiri dari kolom nomor urut, nama peserta, rincian jawaban yang benar, kemudian jumlah benar, nilai, peringkat, dan ketuntasan. Informasi ini merupakan informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah rincian jawaban. Kita bisa mengetahui nomor mana saja yang dikerjakan dengan benar oleh peserta ujian. Kita ambil permisalan nomor 2 ini. Tampil di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 4, 1, 3, 4, 5 dikerjakan dengan benar. Sedangkan nomor 6 sampai nomor 15 dikerjakan dengan salah. Nomor 16 benar, nomor 17 salah, dan seterusnya. Jadi jumlah benarnya adalah ada 17 dengan nilai 42,5. Dinyatakan tidak tuntas karena di bawah KKM yang besarnya 65. Ini adalah daftar nilai. Daftar nilai ini bisa kita tampilkan dalam urutan nomor peserta ujian atau dalam, kita klik ini pilihan model pengurutan, dalam urutan peringkat berdasarkan peringkat. Ya. Kalau kita klik berdasarkan peringkat, maka tampilan data ini berubah dari peringkat 1 sampai peringkat 98 ya, terakhir sampai peringkat terakhir. Di sini ada resumenya, ada ikhtisar analisisnya adalah jumlah peserta 98, jumlah peserta yang tuntas 57 orang, rata-ratanya 62,07, nilai tertinggi 92,5, nilai terendah 27,5, standar deviasinya 20, dan rentang nilainya adalah 65. Untuk memprint out lembar nilai ini, pastikan bahwa filter baris sudah dalam posisi centang 1 untuk menghilangkan row atau baris kosong yang tidak diisi. Klik OK. Setelah itu tekan Ctrl P. Atur printernya ya, printer berapa, kemudian
Kalau diperlukan, lihat propertiesnya, pastikan dia dalam posisi kertas A4. Kemudian di OK dan OK, ya, selesai. Selanjutnya adalah analisis butir soal. Untuk melihat dan mencetak hasil analisis butir soal, kita tinggal mengklik tombol analisis butir soal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam analisis butir soal ini. Yang pertama adalah analisis ini menggunakan prinsip kelas atas, kelas bawah. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan persentase dari kelas atas dan kelas bawah. Menurut Ari Kunto, jika peserta ujian kurang dari 100, sebaiknya menggunakan kelas atas dan kelas bawah 50%. Jika lebih dari 100 atau peserta ujian yang jumlahnya banyak, maka persentase idealnya adalah 27%. Mari kita perhatikan apa yang ada dalam analisis butir soal pilihan ganda ini. Yang pertama adalah option, jawaban, kemudian kunci jawaban. Di sini ada komposisi jumlah jawab dari kelas atas dan kelas bawah. Kemudian di sebelahnya adalah sebaran jawaban dalam persentase. Kemudian ada analisis traktor, tingkat kesukaran, dan daya beda. Misalkan pada sebaran jawaban, di sini option A dipilih 81% peserta ujian, option B 7%, option C 5%, option D 5%, dan option E 2%, sedangkan omit tidak ada yang memilih. Di traktor, option B berfungsi tetapi menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena komposisi dari kelompok atas dengan kelompok bawah lebih banyak kelompok atas yang menjawab salah. Kemudian option C berfungsi juga menyesatkan karena lebih banyak kelompok atas, sedangkan option D berfungsi efektif karena 5% berfungsi efektif adalah lebih banyak kelompok bawah. Kemudian tingkat kesukaran 0,81%, kategorinya mudah. Sedangkan daya pembeda 0,06%, kategori soal jelek. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian tentang analisis butir soal untuk soal pilihan ganda yang terdiri dari sebaran jawaban, distraktor, tingkat kesukaran, dan daya beda. Untuk mencetak lembar ini, seperti biasa, pastikan baris filter hanya pada posisi angka 1. Oke. Ya. Seperti ini nanti hasilnya. Kalau kita print out pada lembar kertas, hasilnya akan seperti ini. Demikian Bapak Ibu tentang analisis butir soal pilihan ganda. Untuk analisis soal uraian, hasilnya sama dengan cara menampilkan hasil analisis soal pilihan ganda. Jadi kita tinggal mengklik menu-menu yang ada pada Simple Past untuk melihat hasil analisis. Kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah daftar nilai. Ini adalah daftar nilai hasil analisis dari soal uraian. Seperti biasa, untuk mengatur pencetakan di atas kertas, posisikan kondisi baris filter dalam angka 1, kemudian klik OK. Ini untuk menghindari baris kosong ikut tercetak. Yang kedua, pengaturan urutan bisa kita urutkan berdasarkan peringkat atau berdasarkan nomor urutan dari peserta didik. Kita kembali ke depan. Kemudian yang kedua, daya serap juga sama. Yang ketiga adalah ketuntasan tiap SK juga sama, ya, seperti soal pilihan ganda. Kemudian analisis butir soal juga sama. Demikian Bapak Ibu sekalian output
hasil analisis soal uraian. Baik, selanjutnya kita akan bahas fasilitas gabungan yang disediakan oleh program SimplePASS. Ada 3 fasilitas yang diberikan oleh SimplePASS, yaitu yang pertama nilai gabungan antara soal pilihan ganda dengan soal uraian. Yang kedua adalah ikhtisar analisis yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil analisis yang dilakukan oleh SimplePASS terhadap soal. Dan yang ketiga adalah grafik hasil analisis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai gabungan. Bagaimana kita membentuk nilai gabungan ini kalau kita melakukan analisis bersama-sama antara soal pilihan ganda dengan soal uraian dengan komposisi tertentu. Hal pertama yang harus kita atur adalah perbandingan skor antara soal pilihan ganda dengan soal uraian. Kita ambil permisalan, misalkan 70% diambil dari nilai soal pilihan ganda dan 30% diambil dari soal uraian. Maka komposisinya adalah seperti yang tampil pada nilai gabungan. Ya. Perbandingan ini sepenuhnya diserahkan kepada desain pemakai, desain guru, bagaimana komposisi perbandingan nilai untuk soal pilihan ganda dan soal uraian. Hanya itu yang perlu kita lakukan dalam mengatur nilai gabungan soal pilihan ganda dengan soal uraian. Kemudian untuk mencetak lembar ini di atas kertas, seperti biasa yang harus kita atur adalah filter baris diposisikan pada angka 1 untuk menghilangkan baris kosong yang ada di bawah. Ya, sudah kita lakukan. Setelah itu kita bisa langsung mencetak dengan menekan Ctrl P dan seterusnya. Kita kembali ke menu utama. Yang kedua adalah ikhtisar analisis. Kita klik tombol dari ikhtisar analisis untuk masuk ke menu dari ikhtisar analisis yang merupakan rangkuman seluruh analisis yang dilakukan oleh SimplePASS terhadap soal yang digunakan. Baik, seperti ini hasilnya, tinggal kita print saja. Kemudian kita kembali ke depan. Yang ketiga adalah grafik hasil analisis. Kita masuk ke menu grafik hasil analisis. Di sini ada 2 bagian, grafik soal pilihan ganda dan grafik soal uraian. Untuk membuat grafik hasil analisis, kita perlu mengatur komposisi atau pengaturan jenis grafik apa yang akan kita gunakan dalam analisis ini. Kita misalkan kita akan menampilkan grafik untuk tingkat kesukaran dari analisis soal pilihan jamak atau soal pilihan ganda. Baik, hasilnya seperti ini. Setelah kita atur, kita bisa langsung mencetak di atas kertas. Ini untuk grafik tingkat kesukaran. Kita tampilkan coba grafik daya beda hasil analisis. Ya, seperti ini. Yang ketiga adalah grafik daya serap. Ya, seperti ini. Dan yang keempat adalah grafik validitas butir soal. Bapak Ibu sekalian, ada 2, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian yang bisa dibuat grafiknya. Ya, seperti ini. Ini untuk soal uraian. Sama. Baik, demikian Bapak Ibu mengenai fasilitas gabungan soal pilihan ganda dengan soal uraian.